Kebetulan temen aku juga seorang muslim, Iya. dan setiap aku melihat dia sehabis sholat itu kok terasanya dia adem ayem. Dan dari sisi itu aku Iya. mulai kayaknya sudah tertarik juga Oh, gitu. iya. Waktu itu kan saya juga udah punya suami. Oh, Gitu. iya. Terus waktu itu saya juga menarik suami saya yang dahulunya seorang muslim menjadi seorang Nasrani. Saya tuh kan Iya. kalau agama, ada pelajaran agama, waktu itu kelas 1 saya belum dong harus ikut agama apa gitu, karena belum dikasih tahu kalau agama yang ini harus ikut guru Nasrani. Iya. Waktu itu belum dikasih penjelasan. Iya. Waktu itu saya ngoyak-ngoyak mama, aku besok harus bawa mukena, disuruh guru agama. Loh, kan agama kamu bukan itu, tapi disuruh bawa, Ma, aku bilang gitu. Iya. Terus ditanya, selama ini kamu mengikuti pelajaran apa? Ya pelajaran Islam, Ma, aku bilang gitu. Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Vertizon di mana saja Anda berada? Alhamdulillah. Kali ini kita ketemu lagi di podcast Vertizon, program bersama Mu'alaf. Nah, seperti yang lalu-lalu kita bakal banyak cerita tentang pengalaman saudara-saudara kita Mu'alaf ya. Yang jelas iman mereka perlu kita rangkul, perlu kita dampingi dan selalu kita motivasi agar tambah lekat, tambah dekat dengan Islam dan juga tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama kami pada kesempatan kali ini, kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Mbak Chandra. Waalaikumsalam, Bunda. Iya, ini Mbak Chandra Liliana, betul? Iya. Agnes Liliana Chandra. Iya, punya nama tiga tembung kalau orang Jawa bilang ya, 3 kalimat. Agnes Liliana Chandra. Dan apakah yang nanti bakal dibagi untuk kita semua seperti yang kemarin ya, kita banyak berbincang dengan saudara-saudara kita, dan sekarang Mbak Agnes Liliana Chandra ya juga akan berbagi pengalaman. Oke, baik. Apa kabar? Sehat Mbak Liliana? Atau Mbak Chandra? Enaknya Mbak Chandra ya? Iya. Iya. Atau Mbak Agnes boleh, tapi kan ya sekarang sudah akrab disapa Mbak Chandra. Iya. Mbak Chandra, alhamdulillah ya sekarang sudah meyakini, sudah mengimani bahwa Allah itu Qul huwallahu ahad. Sudah bisa ya? Allah itu Esa atau satu ya, atau sudah alhamdulillah sudah menetapi agama Islam. Dan yang pengen kita tahu, sejak kapan Mbak Agnes atau Mbak Chandra ini memeluk agama Islam? Tepatnya saya memeluk agama Islam tuh tahun 2006, tanggalnya 8 Juli 2006. 2006 ya, lumayan ya. Kalau sampai hari ini ya sudah insya Allah 15-14 tahunan yang lalu, alhamdulillah ya. Untuk awalnya Mbak perjalanan iman seorang Agnes Liliana Chandra itu sendiri sampai menemukan hidayah Allah dan memang betul-betul ingin mendalami, akhirnya bagian dari umat Islam atau Muslim itu sendiri. Mbak Agnes, awal perjalanan rohaninya bagaimana itu? Boleh diceritakan dan berbagi bersama kita sahabat Vertizon yang lain. Pertamanya kan Bun, aku waktu itu in the coast, di suatu tempat. Terus kebetulan temen aku juga seorang muslim, dan setiap aku melihat dia sehabis sholat itu kok terasanya dia adem ayem. Dan dari sisi itu aku mulai kayaknya sudah tertarik juga gitu. Gitu. Tapi waktu itu kan saya masih beragama Nasrani. Dan tidak mungkin saya waktu itu kan saya juga udah punya suami. Gitu. Terus waktu itu saya juga menarik suami saya yang dahulunya seorang muslim menjadi seorang Nasrani. Iya, ketika pernikahan itu ya. Iya. Oh, jadi suaminya aslinya itu muslim, kemudian dibawa ke keyakinan sesuai dengan Mbak Chandra peluk ya. Kemudian berkenan ya, akhirnya nikah dengan cara
Katolik. Oh ya, dengan cara ini ya agama bukan Muslim gitu ya. Waktu itu agama yang diyakini sama Mbak Chandra. Iya. Baik, waktu itu tidak keberatan ya suaminya untuk mengikuti agama Mbak Chandra? Waktu itu dia juga sebetulnya keberatan juga. Mungkin dia dari kecil sudah memeluk agama Muslim juga kan Bun. Tapi seiring waktu dia mau juga, dan dia juga sudah menjalani suatu kayak kalau mau masuk menjadi seorang Nasrani gitu loh. Oh iya, gitu. Iya, ada syarat-syarat tertentu ya yang dipenuhi. Ya akhirnya ikutlah ke ini agama yang Mbak Chandra peluk gitu ya. Nah itulah perjalanan. Jadi Allah membimbing siapapun yang dikehendaki, itu kita tidak tahu, itu rahasia Allah ya. Dan alhamdulillah sekarang bisa menjadi seperti ini dengan apakah masih bersama suami yang tadinya dari Muslim kemudian ikut ke keyakinan Mbak Chandra, ataukah suaminya tersebut ikut kembali ke Muslim lagi, atau seperti apa sekarang perjalanan kehidupan Mbak Chandra? Terus seiring perjalanan ya Bun, saya membina rumah tangga dengan suami yang sebelumnya seorang Muslim. Saya di tengah jalan harus memutuskan untuk bercerai juga dengan saya. Iya. Karena kita mungkin sudah nggak sejalan ya Bun. Masya Allah. Iya. Dan seiring jalan saya bertemu dengan seorang yang sekarang menjadi suami saya ini. Oh, Masya Allah. Sekarang jadi sudah memiliki, setelah bercerai dengan suami yang dulu, kemudian bertemu dengan ya sekarang sudah menikah menjadi membina keluarga. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan jadi berbalik juga. Jadi sekarang karena pernikahan dengan suami yang Muslim, akhirnya Mbak Chandra juga mengikuti agama dari suami saya sekarang. Awalnya itu. Iya. Tetapi ketika ada persyaratan atau ketemu dengan suami yang sekarang itu, karena tertarik awal sih ya secara dohir mungkin karena tertarik, ketertarikan dengan suami yang sekarang. Iya. Kemudian untuk lebih mendalami lagi, tidak ragu-ragu untuk mengikuti agama suami yang sekarang? Tidak ada keraguan? Nggak ada Bun. Dari awal? Iya. Dan suami saya kan bicara kalau sama saya, kamu juga harus mengikuti sesuai dengan agama saya. Dan waktu itu karena saya sudah awalnya juga sudah mulai tertarik melihat teman saya itu tadi, yang tadi ya cerita di Indekos ya. Kemudian saya juga setuju juga mengikuti agama suami saya tanpa paksaan ya. Tanpa paksaan. Iyalah ikraha fiddin. Jadi tidak ada paksaan orang untuk meluk agama Islam atau masuk ke dalam agama Islam ya, tidak ada paksaan. Alhamdulillah memang betul-betul dari hati dan mantap ya. Kemudian perjalanannya, apakah ada pengalaman mungkin waktu kecil sudah melihat sebuah rutinitas umat Muslim atau ibadah umat Muslim yang memang dari kecil pernah mengamati kemudian ada ketertarikan? Ya itu tadi Bun, saya kan pernah dulu SD saya SD negeri Lempuyang Wangi 1 kan Bun. Iya. Kalau agama ada pelajaran agama waktu itu kelas 1 saya belum dong harus ikut agama apa gitu, karena belum dikasih tahu kalau agama yang Nasrani harus ikut guru Nasrani. Waktu itu belum dikasih penjelasan. Nah seiring waktu itu saya selama kalau nggak salah tuh udah berjalan 2 bulan. Saya mengikuti terus pelajaran itu. Sampai 2 bulan. Tapi waktu itu kan saya belum tahu, jadi belum sempat baca syahadat. Jadi cuma Al-Fatihah aja kalau mulai pelajaran itu loh. Untuk membuka pelajaran. Lah suatu saat ada pelajaran mau belajar sholat. Kan waktu itu menarik sekali ya. Kan kalau di keluarga saya kan nggak ada ruku, nggak ada mukena. Betul. Waktu itu saya ngoyak-ngoyak mama, aku besok harus bawa mukena, disuruh guru agama. Loh, kan agama kamu bukan itu, tapi disuruh bawa aku bilang gitu. Terus ditanya, selama ini kamu mengikuti pelajaran apa? Ya pelajaran Islam aku bilang gitu. Masya Allah ya. Dari situlah terdampar ya. Terus akhirnya ya mungkin aku
itu tadi seiring jalan setelah aku dewasa ketemu teman yang beragama Muslim, terus aku jadi tertarik dan akhirnya saya juga setelah berpisah dengan suami saya yang ini terus ketemu sama suami saya yang Muslim. sekarang. Maka tidak ada ragu ya, tidak ada keraguan untuk memilih dalam artian untuk membina rumah tangga bersama suami yang memeluk agama Islam dan tidak ada juga keberatan atau paksaan untuk langsung berubah menjadi seorang ya pemeluk agama Islam ya, jadi mu'alaf ya seperti sekarang ini, alhamdulillah ya. Kemudian untuk keluarga sendiri bagaimana awalnya Mbak Chandra? Apakah langsung bisa menerima dengan ringan, dengan hati terbuka? Oh iya boleh untuk berubah ke keyakinan yang lama untuk memeluk keyakinan yang baru. Adakah pertentangan dari keluarga? Kalau itu sih mesti ada ya Bun. Waktu itu saya jujur aja saya mau ngomong sama orang tua takut juga ya, masih ada keraguan juga loh. Boleh enggak gitu lah. Terus suatu saat karena saya harus menikah kan, harus dan keluarga suami saya kalau harus menikah dengan suami saya ini aku harus menjadi seorang Muslim dulu. Terus pokoknya aku beraniin ngomong sama kedua orang tuaku. Kalau mama sih yang paling menentang itu mama. Waktu itu ya ditentang. Iya, kalau papa sih enggak. Kalau papa welcome aja kalau papa. Oh, terserah pokoknya ketika mau mantep pindah keyakinan dipersilakan, itu udah pilihan, udah dewasa gitu. Tapi kalau mama bagaimana? Kalau mama waktu itu ya intinya nggak boleh gitu loh Bun. Sempat marah? Ya cuma pokoknya intinya ya mungkin ya marah dikit deh, karena ya saya kan dibaptis dari bayi. Oh iya. Dan saya juga sudah menjalani semua, ada penguatan juga, komuni pertama juga. Jadi saya udah kalau jadi seorang agama saya yang saya anu dulu saya udah lengkap semuanya. Sudah komplit ya. Ya itu pada akhirnya saya waktu itu tepatnya tanggal 8 Juli itu mau nggak mau harus ngomong sama mama. Waktu itu saya ngomong terus terang sama mama kalau hari ini saya mau diislamkan di Universitas UII Yogyakarta. Ya, minta restu dari mama. Terus reaksi bagaimana mama waktu itu? Waktu itu mama cuma dia bisanya menangis aja waktu itu karena mungkin nggak rela apa gimana ya Bun waktu itu. Iya itu lumrah ya, sebagai orang tua kan inginnya semua anak-anaknya itu jadi satu gitulah ya. Tetapi kan hidayah itu milik Allah, balik-balik seperti itu, jadi bimbingan dari Allah itu terlalu kuat dan memang sudah dari pilihan Allah gitu ya. Jadi akhirnya mama melepas juga untuk berangkat. Melepas juga, walaupun waktu itu ya sempat diam juga mama sama aku beberapa hari itu. Tapi seiring jalan setelah saya diislamkan itu, lama-lama saya juga kan nggak mungkin kan kalau aku mesti nunggu mama ngomong dulu sama saya. Iya betul. Saya menyapa mama dulu dan saya mohon mama kalau mama harus merelakan saya menjadi seorang muslim, dan akhirnya seiring waktu mama juga menerima juga pelan-pelan. Jadi setelah menjadi apa perbedaan ketika masih berada di keyakinan lama dengan ketika sekarang sudah alhamdulillah menjadi seorang mu'alaf, adakah perasaan khusus yang mungkin perasaan yang membuat jadi beda antara dulu sama sekarang Mbak Chandra, pengalaman Mbak Chandra selama ini? Bedanya ya kalau dulu waktu masih memeluk agama saya kan kalau beribadah cuma hari Minggu doang. Kalau sekarang kita menjalaninya kan 5 waktu. Jadi saya merasa malah lebih dekat dengan Allah sekarang. Iya, sama pencipta ya, sang Khalik ya, Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Merasa lebih kita itu perlu harus dekat dengan yang Maha Pencipta itu memang setiap saat, setiap waktu gitu ya. Tidak hanya nunggu rutinitas misalnya satu minggu satu kali atau kapan. Nah, kalau di agama yang sekarang merasa paling tidak yang wajib 5 kali itu sudah cukup membuat kita tuh merasa kita itu makhluk, kita tuh ada yang menciptakan di hidup gitu ya. Kira-kira seperti Masya Allah. Kemudian sekarang udah memiliki putra putri berapa Mbak? Kebetulan sekarang saya udah memiliki putra putri 3 Bun. 3. Jadi putri
putrinya 2, cowok satu. Alhamdulillah, luar biasa, itu anugerah yang luar biasa ya. Amin. Dengan yang suami pertama belum dikaruniai putra ya? Belum. Jadi alhamdulillah, semoga semuanya dibimbing, diarahkan, karena goresan orang tua itu yang akan menentukan. Amin. Anak itu akan berada di mana, ya. Diarahkan tetap untuk tambah kuat, tambah dekat dengan Islam, dengan ilmu-ilmunya gitu ya. Untuk anak-anak sendiri itu sekarang mengaji juga ya Bun, untuk belajar ngaji di sekolah maupun di mungkin di TPA. Alhamdulillah anak saya juga rajin. mengikuti TPA. Alhamdulillah. Dan anak saya yang nomor 2 ternyata muridnya Bunda Justina juga kemarin waktu ketemu. Oh iya, yang ketemu itu ya. Iya. Ternyata murid saya. Waktu itu di dalam itu guruku loh mah bilang gitu. Iya, alhamdulillah. Dan memang untuk konteks ngaji kalau saya ya, untuk konteks dekat untuk mengenal Al-Quran dan juga mengenal huruf-huruf hijaiyah. Jadi untuk Bunda Chandra sendiri, adakah untuk lebih mendalami agama Islam ini ajarannya, ataupun memang sudah mulai belajar mengaji dan mulai mengenal huruf-huruf Al-Quran? Ya alhamdulillah saya baru dikit-dikit Bun. Iya. Iya loh. Di sini ada loh di Vertizon, nanti gabung ya. Bisa dari link itu, klik langsung masuk ke kelas khusus. Ini balik-balik lagi kan kita menawarkan, mengajak semua teman-teman untuk belajar yuk TPA online, yuk Zoom khusus untuk kelas khusus. Nanti bisa didampingi sama ustadz-ustadzah yang luar biasa. Tapi kalau akhwat ya, untuk yang putri ya muslimah, nanti yang mendampingi juga dari ustadzah yang perempuan. Jadi alhamdulillah sudah mulai bisa mengaji sedikit-sedikit ketika sholat. Al-Fatihah sudah hafal? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Bisa dicoba untuk Al-Fatihahnya? Bisa? Iya, silakan. Karena itu untuk syarat syah dalam sholat ya. Silakan Mbak Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina pelan-pelan. Karena puasa ya. Sirotol, jadi sirotol lagi. Ulang. Sirotol ladzina amta alahim walad ghairil maghdubi alahim waladdallin. Amin. Ya Masya Allah. Iyalah. Ya karena grogi di depan kamera, ketemu dengan sahabat Vertizon dimanapun berada. Minta doanya selalu juga ya saudara kita yang satu ini ya, Mbak Chandra lebih dekat, tambah rajin untuk mendalami belajar agama Islam secara benar, utuh ya. Nanti bisa ngaji bareng. Asik loh mengaji, belajar mengaji menyenangkan, sejuk di hati kalau belajar mengaji. Belajar Al-Quran menyenangkan gitu. Sebetulnya udah lama juga Bun pengennya, tapi mungkin banyak pekerjaan kalau bunda-bunda itu jadinya nggak ada habisnya ya. Betul. Tetapi ketika ada niat, innamal a'malu biniat ya, kita punya niat yang sungguh-sungguh, Allah berikan kemudahan. Nah sekarang kita nggak usah terkendala dengan aktivitas di rumah, tetap di rumah bisa ngaji kok ya. Ini pun sore, tinggal milih kelasnya nanti. Ada khusus bersama Vertizon, yuk TPA online. Ada, nanti bisa daftar, kita berikan cara untuk mendaftarnya ya. Terus kalau bisa teman-teman mu'alaf yang lain juga diajak untuk gabung belajar ngaji di Vertizon, yuk TPA online. Oke, balik lagi ke balik lagi ke Mbak Chandra. Nah, ketika sudah memeluk agama Islam gitu, pernah nggak merasa ketika dekat dengan Allah, mencoba misalnya dalam sholat, dalam doa, itu menemukan kesejukan tersendiri, atau menemukan rasa kita itu ada interaksi atau komunikasi dengan Allah? Itu mesti ada Bun waktu itu. Waktu itu saya sedikit cerita ya. Waktu itu saya mempunyai kesusahan dan saya sudah nggak tahu jalannya harus bagaimana waktu itu ya. Terus saya waktu itu menjalankan sholat maghrib waktu itu, dan saya memohon kepada Allah supaya diberi jalan, supaya dapat keluar dari kesusahan saya itu. Baik, betul. Nah, setelah sholat maghrib itu,
kok paginya itu saya sudah dapat menemukan jalan keluarnya itu. Jadi saya semakin mantap bahwa Allah itu yakin banget kalau Allah itu selalu memberi umatnya. Iya, Rahman ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi dikasih juga disayang ketika kita dalam rahmat Allah, dalam naungan agama Allah ya, dalam Islam ya, yang sekarang memang harus yang untuk Nabi yang terakhir Nabi Muhammad ya. Kemudian kita memiliki satu kitab Al-Qur'an ya. Baik, alhamdulillah. Adakah cerita lucu juga ya? Tadi ada cerita yang ibaratnya agak-agak haru, agak-agak senang, agak-agak memang yang tadinya merasa yang belum terlalu tentram sekarang lebih tentram. Nah, ada nggak cerita-cerita yang seru yang ada di luaran sana ketika Mbak Chandra itu memeluk agama Islam? Oh, kalau yang seru itu waktu itu kita kan ngadain reuni ya, Bu. Iya. Taunya kan waktu itu reuni SD. Selama 30 tahun kita nggak ketemu sama teman-teman. Iya, namanya reuni kan ya lama nggak ketemu. Baik, kemudian waktu itu saya ketemu dengan teman-teman. Ayo Nes, kamu mau ikut? Nggak pernah ikut sendiri loh, bilang gitu. Iya, betul. Dan waktu itu teman saya yang dari Amsterdam datang dan aku pengen ketemu sama kamu Nes, katanya kamu sekarang udah menjadi seorang mualaf ya. Iya, betul. Terus udah waktu itu saya ketemu teman-teman. Kan saya waktu itu udah berjilbab kan Bun, ke kemana-mana. Saya datang, saya karena sama teman saya yang satu udah kenal saya kalau saya udah memakai juga. Sudah pernah ketemu. Tapi kalau yang lain pada diam aja. Kok pada diam? Terus tanya teman saya, siapa dia ya? Ya ini Agnes yang dulu. Lah ya Allah, kamu sekarang sudah berjilbab ya Nes. Tak kira siapa, bilang gitu. Terus waktu itu teman saya, loh kamu sekarang pindah agama ya Nes? Iya deh, nggak apa-apa, agama itu sama aja, bilang gitu. Dan kebetulan setelah itu datang juga teman saya waktu itu. Dia itu juga dulunya seorang Nasrani. Dia juga kaget. Loh, kok kamu juga sekarang menjadi seorang Muslim ya Nes? Iya, kamu juga iya. Berarti kita sama, udah gitu. Ya udah kita juga rame-rame itu ada yang padahal dulu Agnes kalau suruh dulu kamu juga pernah ya Nes keliru dalam mengikuti pelajaran agama. Iya, ketika jadi malah membahas itu Bun. Jadi ya itulah yang membuat saya merasa lucu itu waktu itu. Saya kan menjalani sholat waktu pertama kali sholat menjalani sendiri. Saya kan waktu itu belajarnya sendiri. Jadi saya cuma lewat buku Pun kalau belajarnya sholat itu. Dibaca ya. Karena waktu itu waktu sehabis pengislaman itu saya kan dari pihak Universitas UI kan diberi satu tumpuk tuntunan untuk belajar itu tanpa ada yang bimbing ya. Dan saya mengikuti itu kebetulan waktu itu saya menjalani sholat Nisa kan harusnya 4 rakaat. Baik, bingung. Waktu itu aku tuh baru 3 rakaat sudah salah. Ya karena itu tadi hanya buku dan tidak ada yang membimbing ya. Iya. Perlunya guru di situ. Jadi memang sebuah keilmuan ketika tidak bertemu dengan guru maka tidak akan menjadi tertib, tertata. Tidak akan menjadi sesuatu yang lurus, yang benar. Bahkan bisa sesat karena apa? Dengan pemikiran kita sendiri seperti apa itu memang harus ada contoh. Ketemu dengan guru kemudian diajarkan, ya kan? Berhadap-hadapan. Ketika itu barulah lengkap sebuah keilmuan itu kita jalani. Bukankah gitu Mbak Chandra? Sepakat? Tapi alhamdulillah akhirnya siapa yang menjadi guru selama ini alhamdulillah sudah sholat 5 waktu sudah bisa dijalani. Kemudian syarat rukun sunnahnya sudah kita tahu. Dari siapa Mbak Chandra selama ini belajar? Kebetulan selama ini saya juga dibimbing oleh Ibu Hasnah. Oh alhamdulillah ya. Saya Masya Allah. Waktu itu juga kalau tiap mau habis maghrib itu ada semacam belajar TPA gitu. Iya baik. Betul. Terus
Sepakat ya. Dibimbing sama Bu Hasna. Bu Hasna ya. Beliau juga salah satu dari ketua Mu'alaf Center tapi yang di wilayah Pakualaman. Ya. Ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan ya dengan ilmu-ilmu yang sudah dia dapat dari Bu Hasna, kemudian bimbing Mbak Chandra, maka ilmu itu lebih mudah dipahami. Kadang ketika kita ingin mendapatkan sebuah kebaikan di dunia, kebahagiaan dunia dan juga kebaikan akhirat itu harus dengan ilmu, dilalui dengan ilmu. Ketika tanpa ilmu, nah itu tadi bisa kita keliru ya. Baru 3 rakaat salam. Terus di situ ada enggak tasyahud atau tasyahud itu bagaimana? Ada kan yang namanya tasyahud awal, tasyahud akhir, kemudian baru salam. Nah, runtutannya jadi bingung. Tapi ketika sekarang alhamdulillah mendapat guru, ada bimbingan, arahan ya. Kemudian ada nggak ketika nama Agnes itu masih dipakai ya sampai saat ini ya, karena memang kalau untuk merubah dokumen negara tidak semudah itu, tetapi memang adakah yang masih menyangka bahwa Mbak Agnes itu misalnya pas di rumah sakit atau di mana dikiranya masih pemeluk agama lama? Tapi selama ini saya kan kalau di rumah sakit ya Bun, karena saya udah berjilbab kan, karena nama depan saya Agnes, maka kalau di rumah sakit puskesmas itu panggilannya masih Nyonya Agnes. Terus pada suatu saat ada seorang ibu-ibu udah eyang-eyang itu dia deketin saya. Jeng maaf ya, apa yang saya bilang itu? Kok Jeng namanya Agnes tapi kok berjilbab? Gitu. Alhamdulillah yang saya sekarang udah memeluk agama Muslim dan eyang itu malah eyang itu malah peluk saya. Alhamdulillah sudah mendapat panggilan dari Allah. Hidayah dari Allah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah seru juga ya Mbak Agnes atau Mbak Chandra sekarang. Kalau di sini Chandra ya. Ya, dari beberapa banyak pengalaman yang sudah diceritakan untuk kami. Nah, mudah-mudahan jadi pelajaran hikmah buat kita bahwa yang namanya Allah itu berhak memilih hidayah itu kepada siapapun, tetapi hidayah harus tetap dijaga dan dijemput, diminta selalu untuk tetap dilekatkan untuk hati nurani kita. Dan mudah-mudahan ya dengan semua pengalaman Mbak Agnes, baik yang itu membuat haru dan membuat senang, bahagia, insya Allah Allah pun akan memberikan kebahagiaan ya. Karena yang namanya kita itu sudah menetapi yakin ya bahwa agama kita tetap agama Islam, harus tetap yakin dan jangan pernah berhenti untuk menambah ilmu. Jangan pernah kita mundur, tetap saja semangat untuk mencari dan menggali ya, terutama untuk ilmu-ilmu agama yang belum kita tahu ya, karena insya Allah ilmu itu akan membuat kita menjadi lebih kaya ya. Ketika kita bagi juga semakin kaya kita ya, kaya ilmu, dan mudah-mudahan dimudahkan juga urusan kita. Baik gitu ya Mbak Agnes ya. Alhamdulillah semua cerita dari Mbak Agnes ya, sadar mudah-mudahan hidayah juga sepenuhnya juga nanti diberikan kepada suami tercinta dan juga Mbak Agnes putra-putrinya juga selalu terjaga keimanannya, kesolehannya ya, dengan yang jelas tentunya arahan dan juga bimbingan dampingan dari Mbak Agnes Liliana Chandra ya, sebagai seorang istri, seorang delegasi suami, dan mudah-mudahan bisa membawa keluarga dijauhkan dari api neraka dan lekat dan didekatkan dengan semua rahmat kebaikan Allah hingga nanti bersama di surga kelak. Amin. Allahumma amin. Baik, sudah banyak yang dibagi untuk kita sahabat Vertizon di mana saja berada, dan Mbak Agnes ini salah satu dari saudara-saudara kita yang mu'alaf, yang baru saja memeluk agama Islam walaupun dari tahun 2006, tetapi yang jelas kita apalagi yang memang sudah lama berislam, yang sudah lama difahamkan banyak ilmu yang ada, dekatilah ya, tetap kita rangkul saudara-saudara kita ya, kita fahamkan, kita juga ajarkan walaupun kita hanya bisa 1 ayat, dampingi mereka.
kasihi mereka dan mudah-mudahan menjadi saudara kita baik di dunia ini hingga kelak di akhirat, saling menjadi saksi ya. Baik Mbak Agnes, terima kasih atas berbagi pengalaman tentang awal mula masuk Islam sampai hari ini, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga hidayah kita. Amin. Lekatkan hidayah untuk kita dan semoga ini tidak akan terputus hingga nanti akhir hidup kita. Begitu. Baik, sama-sama. Baik teman-teman, Vertijon di mana saja Anda berada, saya Yusvita dan juga Mbak Agnes Liliana Chandra pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.